adalah anugerah Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama pagi ini. Kita berdoa biarlah kita selalu punya kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan dan untuk beribadah kepadanya. Dan setiap kali kita datang, kita doakan, kita persiapkan hati kita yang sepenuh hati. Jangan berikan hati yang setengah-setengah, suam-suam kuku. Kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi jika saudara-saudari setiap minggu, saudara-saudari datang dengan kerendahan hati, dengan sepenuh hati memberikan persembahan ibadah saudara kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari penting ya, penting mendengarkan firman Tuhan. Bukan saja mendengarkan, lebih penting lagi bagi mereka dan lebih bahagia lagi bagi mereka yang melakukan firman-Nya. Ini di Ulangan 30, mari kita lihat Ulangan 30, tema yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu pilihan hidup. Siapakah yang hidup tidak memilih, Bapak Ibu? Ya. Dalam setiap keputusan kita, kita memilih ya. Di dalam hidup ini adalah sebuah pilihan. Siapakah yang tak memilih? Tetapi sering kita memilih, kadang menyesal ya. Setelah kita membuat keputusan dan kita membuat pilihan dan kita menyesal kadang. Kenapa saya tidak melayani Tuhan dari sejak saya muda? Bapak Ibu, banyak orang yang menyesal. Terbaring di rumah sakit, baru mereka ingat, kenapa saya tidak melayani Tuhan sewaktu saya masih sehat. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang menyesal di akhir hidup mereka. Semoga kita hari ini bisa memilih mulai dari sekarang, tidak menunda-nunda. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Bapak Ibu, hampir 2 tahun yang lalu pandemi, sudah mau 2 tahun ya Bapak Ibu. Cepat sekali waktu berlalu. Tentukan pilihan Anda hari ini. Tentukan pilihan Anda hari ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat slide-nya ya. Nah, jadi kita lihat menu jalan itu ada 2 ya. Bapak Ibu mau ke kanan atau ke kiri ya. Kita yang membawa kendaraan ya, kita tahu bagaimana kita ini ya memilih. Sudah lihat ya. Tidak mempan ini. Udah ya. Jadi kita lihat, kita yang membawa kendaraan mau belok kanan kiri, setiap hari kita harus buat keputusan. Setiap hari kita tahu, oh kemana tujuan saya. Saya mau ke kantor Gas Solution, saya mau ke Expo Tama, saya mau kemana ya, ke kantor kita ya. Semua kita menentukan, oh saya ada punya tujuan, saya harus ke situ, ke kantor saya kerja, saya harus ke sekolah mengajar. Setiap kali kita nyetir, kita memilih ya. Tetapi kita tahu tujuan kita di mana, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita di mana. Dan kita tahu pasti kita akan ke sana. Ya, begitu juga kita kalau tidak tahu, dan kita akan tersesat. Kalau kita di jalan, mau kemana kita tidak tahu. Waduh, jalannya berbelok-belok, cari GPS ya. GPS akhirnya membawa kita putar-putar. Akhirnya kita putar-putar berbelit-belit baru sampai ke tujuan. Seringkali bukannya kehidupan kita begitu Bapak Ibu. Seringkali kita harus berkeliling dulu, berputar-putar, baru mau tunduk sama Tuhan. Bapak Ibu, bangsa Israel harus berkeliling dulu, 40 tahun di padang gurun, baru mereka mengerti karya Tuhan dalam hidup mereka. Dalam hidup kita sebagai seorang berdosa di dunia ini, kita sering begitu juga. Kita sering sadarnya sudah terlambat. Sadarnya sudah terlambat ya. Kita suka putar-putar dulu di dunia ini, dan setelah itu kita baru menyesal. Kenapa saya tidak membuat keputusan dan pilihan yang lebih tepat, pilihan yang berarti di dalam hidup saya untuk memilih sesuatu yang lebih berarti dan lebih kekal di dalam hidup saya. Memilih sesuatu yang bersifat kekal di dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu memilih dan menentukan sesuatu Bapak Ibu ya. Di Cina ada seorang guru ya, sebelum masuk kelasnya
dia punya suatu kebiasaan ya di Cina ya. Ya, dia selalu setiap murid yang masuk harus menebak ya. Dia menggenggam koin emas, dan setiap murid yang masuk harus menebak di mana koinnya, kiri atau kanan ya. Kanan atau kiri gitu ya. Mereka harus menebak. Dan setiap murid tahu gurunya itu kungfu master. Waduh, hebat dalam kungfu ya, kungfu master. Jadi mereka biasa memilih mau menebak atau tidak. Tidak menebak boleh duduk di kelas. Kalau salah tebak, ini gumpalan tangan kungfu master ini akan tinju ke muka mereka. Dan tumbang langsung muridnya ya. Dan mereka, murid-murid semua, tidak ada yang berani maju. Karena tahu gurunya sangat kuat dan sudah terkenal kungfu master ya. Jadi semua murid memilih, tidak memilih, duduk. Memilih, tidak memilih, duduk. Semua murid semua pada takut ya. Pada duduk semua. Tetapi ada satu murid, dia itu sangat miskin keluarganya. Papanya baru meninggal dan mamanya membutuhkan ini pertolongan ya. Akhirnya murid ini memberanikan diri. Dia bilang, saya akan memilih, saya akan memilih. Lalu semua murid-murid sudah dadakan ya. Gimana ini? Pasti kena ini tak tinju gurunya ya. Dan dia maju ke depan, Pak, saya memilih tangan sebelah kanan, dia bilang. Waduh, semua murid sudah takut ya. Wah, setelah itu gurunya langsung melayangkan tangannya ya, gumpalan tangannya, pak, muridnya punya muka. Langsung tumbang murid itu ya. Langsung tumbang, semua orang kaget luar biasa ya, murid-muridnya kaget luar biasa. Dan gurunya buka tangannya, rupanya semua ada emas. Kiri kanan ada koin emas ya. Tapi gurunya kasih ke muridnya koin emas itu. Dan kasih tahu dia, di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau mau memilih, pasti ada resikonya. Jadi kasih ke koin emas ke murid tadi ya. Jadi setelah itu guru itu tak jalankan lagi, peraturan ini lagi ditiadakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tadi ilustrasi itu mengajar kita bagaimana dalam hidup ini kita memilih, kita ya harus tanggung resikonya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai Bapak Ibu ya. Hidup yang diberkati tidak tergantung oleh nasib ya, nasib kita. Untung dan sial ya. Hidup yang diberkati Tuhan bukan untung dan sial. Kadang kita suka ya buat tradisi orang-orang ya, kadang kita berpegang pada untung dan sial. Hari ini saya pasang lotre CG ya. Hari ini saya judi. Kalau menang untung, kalau kalah sial. Ya, kita orang Kristen tidak tergantung untung dan sial Bapak Ibu ya. Banyak orang suka bersandar kepada keberuntungan. Good luck, semua orang bilang good luck ya. Semoga beruntung, good luck. Ya. Lempar ya. Wah, lihat kartu mana yang bagus ya. Setelah diramalkan, rupanya nasibnya tidak baik. Akhirnya hidup dengan sedih, dibelenggu oleh ramalan itu ya, dibelenggu oleh apa yang dikatakan ya. Lemparan kartu itu, lemparan keberuntungan itu. Jadi hidup terikat, tergantung pada itu. Bapak Ibu, orang Kristen tidak ada percaya namanya luck ya, namanya good luck ya. Tetapi orang Kristen percaya yang namanya Alkitab. Ya. Orang Kristen percaya yang namanya Alkitab. Alkitab adalah dasar kita menentukan pilihan kita. Alkitab adalah pegangan kita di dalam mengikuti Tuhan, bukan yang lain-lain, lempar dadu, lempar nasib ya, lempar kartu keberuntungan atau ramalan ya, ramalan nasib. Setelah kita ramalan, kita percaya dan kita diikat oleh itu, dibelenggu itu. Kalau ramalannya sangat malang dan menyedihkan, kita hidup kayak terikat dan terbelenggu dan tidak bebas Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita sudah dibebaskan Bapak Ibu, tidak tergantung nasib. Jadi Bapak Ibu, kita ulangan adalah Tuhan secara berulang kali mengingatkan bangsa Israel untuk menaati perintahnya,
untuk menaati perintahnya. Dan Tuhan berkali-kali berulang-ulang mengingatkan bangsa Israel. Dan kata kunci kita Ulangan ialah taat, dengarkanlah. Ya. Taat dan dengarkanlah. Itu artinya di kita Ulangan selalu diulang ya. Ingatlah, dengarkanlah, dan perhatikanlah firman Tuhan. Dan nama Ulangan diambil dari kata Yunani yang berarti second law. Hukum kedua. Hukum kedua ya, yang artinya Tuhan mau mereka. Musa mencatat dari Kejadian sampai ya Bilangan, Ulangan, kemudian dicatat, diulangin untuk mereka pegang. Jadi 4 ciri khas yang menandai kita Ulangan ya. Ya, Ulangan mau mengingatkan bangsa Israel, mereka mau masuk ke tanah perjanjian baru. Tanah perjanjian yang dijadikan Tuhan, supaya mereka ingat perjanjian Tuhan dengan mereka, dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita Ulangan merupakan hukum kedua. Ya, kita tadi sudah disebutkan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang berusia 120 tahun merangkum kembali. Mereka ingat sabda Tuhan di keempat kitab sebelumnya ya. Dan kita Ulangan juga merupakan kitab kenangan, nasihat ya, yang ingatlah jangan lupakan firman Tuhan. Menasihati mereka untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Bukankah Bapak Ibu setiap kali kita dengar firman Tuhan, apakah kita ingat Bapak Ibu? Sering kita melupakan ya. Manusia harus diingatkan kembali, kalau tidak pelupa. Ya. Kita sering lupa. Dan kita belajar di sekolah ya, 10%. Kalau kita cuma ngomong aja, orang cuma mengingat 10%. Ya. Tetapi kalau kita tunjukkan visual aid ya, itu alat peraga, anak-anak lebih mengingat ya, 20%. Tapi kalau kita mempraktikkannya, melakukannya, itu anak-anak bisa mengingat ya jauh lebih banyak, dan bisa 50% ya, bisa 70%. Kalau kita praktikkan dan dalam pengalaman hidup kita, itu akan melekat lebih banyak dalam hidup mereka. Begitu juga dengan firman Tuhan Bapak Ibu, kita juga harus bukan dengar saja, setelah itu bye-bye ya. Udah dengar saja, setelah itu bye-bye ya. Tetapi kita tidak melakukan dalam hidup kita. Kita harus melakukannya supaya bisa bertumbuh, supaya bisa berakar firman Tuhan itu di hati kita dan menghasilkan buahnya. Dan hidup kita akan bahagia ketika kita melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita Ulangan juga mencatat sebagai iman dan tambah ketaatan ya. Artinya kita beriman dan harus disertai ketaatan. Karena Tuhan akan memberkati mereka yang taat. Bapak Ibu sekalian, iman tambah ketaatan akan memungkinkan mereka mewarisi janji-janji berkat Allah yang penuh. Ketiadaan iman dan ketaatan pada pihak lain akan mengakibatkan kegagalan dan hukuman. Ketika kita tidak taat, kita gagal, maka akan ada kegagalan dan hukuman dari Tuhan. Dan kita tahu bangsa Israel gagal ya, dan mereka diasingkan 70 tahun, ditawan di Babel. Bapak Ibu, tetapi Tuhan janji tadi yang kita baca di kitab Ulangan akan mengumpulkan mereka dari negeri asing yang mereka sudah ditawan oleh bangsa Babel. Kemanapun mereka berserak, Tuhan bilang dia akan mengumpulkan mereka kembali. Ya, mengumpulkan mereka kembali ke rumah, ke tanah perjanjiannya. Jadi luar biasa, dan itu digenapi Tuhan. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kita Ulangan ada 3 poin. Ada 3 poin, yaitu mengajak bangsa Israel untuk mendengarkan kembali suara Tuhan. Mengajak mereka dengarkan kembali. Dan Tuhan akan bergirang, dan Tuhan akan bersukacita. Siapa yang tidak bersukacita? Ya, kalau kita memiliki anak yang selalu mendengarkan orang tuanya. Begitu juga Tuhan, dia bersukacita kalau bangsa Israel berbalik mendengarkan kembali suara Tuhan dan mengajak bangsa Israel berbalik pada Tuhan. Ketiga ya, berbalik kepada Tuhan. Dan ada 3 tindakan proses pertobatan ya, 3 tindakan
proses pertobatan, menjadi sadar dalam hatimu, yaitu calling to mind, menjadi sadar. Banyak orang tidak sadar ya, udah berulang-ulang dengar firman Tuhan, tetapi masih melakukan dosa dalam kehidupan mereka. Sudah kebal ya. Jadi Bapak Ibu, banyak orang tidak rombak pola pikirnya, sadar dalam hatinya, calling to mind, artinya perubahan pikiran itu harus ada dalam hidup kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Tuhan sudah selamatkan kita, tetapi kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan berarti kita sudah dihapus dosanya, kita boleh hidup sembarangan, tidak memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Kerjakan keselamatanmu di Filipi pasal 1 dengan takut dan gentar. Artinya Tuhan mau kita betul-betul pegang perintahnya dan taat, dan Tuhan akan berkati hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa banyak orang masih masuk di ruang sel, di penjara? Kenapa semua orang banyak orang Kristen kadang masih kembali ke kubangannya, masih melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan, karena mereka tidak rombak hatinya dan pikirannya, dan hati mereka tidak berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kadang kita lihat orang masuk penjara, udah keluar, masuk lagi, udah keluar, ditangkap lakukan lagi ya, Bapak Ibu. Itu karena mereka belum betul-betul bertobat, Bapak Ibu. Makanya di kita Ulangan, Musa menekankan sekali bangsa Israel yang telah melawan Tuhan harus kembali sungguh-sungguh, berbalik dengan sepenuh hati, return to God, mendengarkan Tuhan, obeying ya, baru mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu. Jadi ini ada 3 upah Yahweh, dan Tuhan menjanjikan upahnya dan memberkati bangsa Israel, Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang, aku akan membawa kamu masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan Tuhan akan berbuat baik kepadamu, dan Tuhan juga akan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Wah, janji Tuhan luar biasa ya. Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Inilah 3 upah yang Tuhan janji kepada bangsa Israel. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Luar biasa. Dan ada 3 kondisi berkat yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel. Yaitu syaratnya. Syaratnya ya harus ada syarat ya. Mau diberkati Tuhan harus taat, harus berbalik dan melakukan segala perintah Tuhan. Ya. Dan ada 3 hasil dari janji berkat, yaitu di ayat 9, kita Ulangan 30 tadi, kalau kita taat dan Tuhan akan berkati apa? Hasil dari janji berkat itu ialah buah kandungan, ya, hasil ternak, hasil bumi, semua Tuhan berkati. Dan kalau kita lihat Ulangan 7:13, dia lebih terperinci ya. Dia menyebutkan buah kandungan, hasil bumimu diberkati, gandum dan anggur serta minyakmu. Lebih diuraikan ya. Anak lembu sapimu dan kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya. Di Ulangan 7 ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia turun dari dunia, Natal ya, Allah dari surga menjelma jadi manusia. Untuk siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah pikirkan enggak? Supaya kita taat ya, supaya dia mau memberkati kita, mau membawa kita ke tanah perjanjian, ke surga Bapak Ibu. Allah yang menjelma jadi manusia, dia adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, harus turun ke dunia yang penuh hina, datang menyelamatkan kita. Siapakah kita Bapak Ibu? Kita cuma 1 titik loh di bumi Bapak Ibu. Kalau kita dibanding dengan ciptaan Tuhan, matahari, alam semesta yang Tuhan ciptakan, samudra yang Tuhan ciptakan begitu luas, begitu indah, kita kagum luar biasa ya. Langit dan bumi, cakrawala menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita lihat ciptaan Tuhan yang begitu banyak. Siapakah kita 1 titik di bumi ini yang Tuhan melihat sangat spesial di matanya, dan Tuhan selamatkan kita sampai dia datang dari surga, mati di kayu salib, bangkit kembali untuk kita. Luar biasa ya cinta Tuhan kepada kita. Luar biasa. Kalau saya bandingkan ciptaan Tuhan, wah kenapa Tuhan, siapakah saya? Saya manusia yang hina, yang selalu menyakitimu, yang berdosa Tuhan. Saya manusia yang Tuhan, yang selalu suang-suang kuku, kadang tidak menaatimu, tetapi Engkau begitu mengasihi saya. Kasih Natal Tuhan Engkau mengalirkan dalam hidup saya.
Sehingga Tuhan menjadi manusia yang memiliki arti hidup kembali, yang memiliki tujuan hidup kembali. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu perlu merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Natal artinya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan, Allah menjelma jadi manusia dan menyelamatkan kita. Dan tujuan Tuhan mau memberkati kita. Lihat, tujuan Tuhan juga mau memberkati bangsa Israel, membawa mereka ke tanah perjanjian. Juru selamat kita datang juga mau membawa orang berdosa menemukan jalan kekal, jalan keselamatan di dalam Dia, Bapak Ibu. Tetapi kita jadi orang Kristen jangan hanya mau berkat saja ya. True success is obeying God. John C. Maxwell mengatakan ya, sukses yang benar ialah menaati Tuhan. Kesuksesan yang benar adalah menaati Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi John Calvin juga mengatakan, we cannot rely on God's promises without obeying His commandments. Ya, kita tidak bisa hanya mengklaim janji-janji Tuhan, tetapi tidak mau menaati firman-Nya. Kadang orang Kristen begitu ya, Tuhan saya mau berkat-Mu, saya mau janji-Mu, tapi hidup saya suka-sukalah, suka-suka saya, terserah saya mau taat tidak. Ya, the greatest of life is obedience to God, ya Bapak Ibu. Ujian yang terbesar adalah ketaatan, Bapak Ibu. Ya, jadi sama dengan seorang wanita, dia mau hamil, dia mau melahirkan anak, ya, tetapi dia bilang, aku sudah lahir, hamil susah-susah, ya, udah lahir kamu, udahlah, lepas tanggung jawab. Lalu tidak mau membesarkan anak itu, tidak mau mendidik anak itu dengan benar. Ngomong kosong, Bapak Ibu ya. Kita juga harus, bagaimana kita mau berkat itu anak, kita juga harus didik dia sampai dia jadi anak yang sukses. Nah, begitu juga di dalam hidup kita ya. Kita mau berkat Tuhan, kita mau Tuhan memegang perintah Tuhan, kita juga harus menaati ya, menaati dan hidup taat kepada Tuhan. Cuman kadang manusia sering melanggar ya, sering tidak mau taat. Itulah dosa, kekerasan hati kita, Bapak Ibu ya. Seorang anak yang bilang sayang sama papa mamanya, I love you mom, I love you dad ya. Tetapi hari-hari melawan papa mamanya, hari-hari tak dengar papa mamanya ya. Seorang anak yang bilang sayang papa mama, pasti akan menaati perintah papa mamanya, pasti akan menuruti nasihat papa mamanya, Bapak Ibu sekalian ya. Seorang atlet kalau mau bertanding, dia kalau mau menang, dia juga harus mentaati pertandingan itu. Kalau tidak, dia akan didiskualifikasi dan tidak ada kemenangan, Bapak Ibu. Jadi hidup kita juga harus begitu, Bapak Ibu. Kita harus tinju ya. Artinya listen quietly, dengan dengar dengan tenang, dengan dengar teliti firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ya. Mendengar dengan tenang dan teliti suara Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Sering banyak orang Kristen di gereja datang ke gereja bukan dengan firman Tuhan. Mereka melayang dengan dunia sendiri. Sering banyak orang Kristen datang ke gereja tidak memperhatikan firman Tuhan. Itu yang sangat disesalkan. Itulah setan sedang bekerja di orang-orang Kristen semua, mengambil benih yang ditaburkan di hati mereka. Makanya kita perlu simak dan waspada setiap kali kita datang ke rumah Tuhan. Berikanlah hati yang sepenuh hati dan taatlah firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena kalau tidak, suara dunia, suara hiruk pikuk ini akan menutupi suara Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi peka, kita tidak bisa dengar, kita tidak bisa sensitif terhadap firman Tuhan lagi, Bapak Ibu. Kita harus mendengarkan kembali firman Tuhan. Seringkali kita rugi ya, Bapak Ibu, kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Momen yang emas ini jangan kita lewatkan. Ada lagu Mandarin, mari kita putar ya, sebentar. Bapak Ibu bisa menyanyikannya. Bapak Ibu bisa menyanyikannya. Lagu Mandarin itu mengajak kita, Tuhanlah gembala agung kita. Marilah kita mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan mengenal suara anak-anaknya. Dan Tuhan adalah sumber kehidupan, Tuhan sumber kehidupan kita. 他是生命的主宰，我们要静静听他的话呀。
要倾听，我要侧耳听我主声音，倾听，他在倾听我的牧人认得我声音。你是的牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是的牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。倾听，我要倾听，我要侧耳听我主声音。倾听，他在倾听我的牧人认得我声音。你是的牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是的牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。你是的牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是的牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。 Ya, jadi di sini dikatakan Tuhan itu gembala agung kita. Marilah kita ceerting Jusen ing ya. Marilah kita dengan teliti, dengan tenang mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita. Ya, bangsa Israel juga harus belajar bagaimana mendengar firman Tuhan dalam hidup mereka. Ya, mari kita baca sama-sama firman ini di Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu, di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ayat yang sangat bagus ya, mengatakan firman itu bukan di mulut kita, bukan hanya di hati kita, tetapi harus dilakukan. Firman Tuhan itu harus dekat dengan hati kita, mulut kita, supaya kita lakukan, bukan supaya kita melupakan, tapi supaya kita praktekkan, implementasikan di dalam hidup kita, lakukan di dalam firman kita. Milikilah telinga seorang murid yang terlatih tajam mendengar suara Tuhan, mendengar yang senantiasa mengajar kita akan kehendaknya ya Bapak Ibu. Sudah berapa lama saudara-saudari tidak mendengarkan suara Tuhan lagi? Walau hadir di gereja, fisik ada, tapi telinga tidak mendengar. Peka ya, perlu korek telinga ya. Korek telinga yang lebih jelas. Jadi Bapak Ibu, sering saya kalau ajar sekolah minggu, buka telinga lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kunci mulut ya. Ini teknik guru sekolah minggu ngajar ya. Jadi Bapak Ibu, jadi mari kita belajar sudah berapa lama kita tidak membuka telinga di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sudah berapa lama Anda mendengar tetapi Anda tidak melakukan dalam hidupmu ya. Banyak seminar semua melatih ya tentang public speaking, bagaimana orator berbicara dengan bagus ya. Tetapi kurang ada seminar melatih untuk bagaimana mendengar. Pendengaran. Seminar public speaking terkenal sekali. Tetapi seminar untuk listening, untuk mendengar jarang diadakan Bapak Ibu. Justru firman Tuhan bilang, satu kali Allah berfirman, dua hal yang harus aku dengar. Di Mazmur 62 ayat 12, Tuhan mau melatih kita menjadi pendengar yang baik Bapak Ibu ya. Nah lihat di Ulangan, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Siapa yang mau keberuntungan? Siapa yang mau berkat?
kehidupan. Pasti semuanya tunduk tangan ya. Siapa yang mau ini ya, kematian dan kutuk? Nggak mau Tuhan, ampun Tuhan, saya telah berdosa padamu. Ampun Tuhan, jangan kutuk saya tidak mau jalan kematian. Semua orang takut mati. Ya, semua orang saat mati, saat ajal datang tidak siap jumpa Tuhan. Tidak tahu mau masuk surga atau masuk neraka. Tuhan, saya tidak pasti Tuhan. Saya masih ragu-ragu keselamatan saya. Hari ini pilihlah jalan keselamatan. Biar saudara-saudari pasti jalan mana yang saudara tuju. Ke surga atau ke neraka. Bapak Ibu, hari ini sangat disayangkan banyak orang salah pilih jalan. Banyak orang menutup telinga terhadap jalan kehidupan. Sampai ajar hidup baru merenungkan. Tuhan, saya sudah tua. Saya sudah sakit-sakitan. Di mana Tuhan saya melayanimu lagi? Kita semua kadang begitu ya. Jackie Chan, Cenglong ya. Hongkong, artis Hongkong yang terkenal. Menenung kehidupannya. Dulu begitu gagah, begitu kungfu master ya. Begitu hebat. Tetapi kalau sudah sakit ngomong apa? Kita sekarang harus pikir, bukan cari duit saja dia bilang. Di dunia ini bukan cari uang saja. Itu Jackie Chan yang ngomong ya. Hong Jintao ya. Presiden Habibie. Akhir hidupnya mereka semua menilai. Tuhan, saya seharusnya melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup saya. Semuanya merefleksi Bapak Ibu. Baik orang milioner yang terkaya pun mereka merefleksi akhir hidup mereka Bapak Ibu. Jadi hari ini Bismarck ya, marilah kita memilih jalan yang Tuhan, jalan yang berkenan kepada Tuhan. Dua jalan, death and life ya, kematian dan kehidupan. Siapakah yang Bapak Ibu pilih? Jalan mana yang Bapak Ibu pilih Bapak Ibu? Semua kita berdoa Tuhan memberi kepada kita hikmat untuk memilih Bapak Ibu. Tentukan pilihan Anda. Adam dan Hawa memilih tidak taat kepada Tuhan. Ketidaktaatan membuat mereka berdosa, jatuh dalam dosa. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal Bapak Ibu. Jadi kita lihat pilihan Musa ya. Musa juga yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia juga mengalami krisis identitas. Dia juga bilang, saya dibesarkan sebagai bangsawan loh. Saya sebagai cucu Firaun, saya bisa pilih nih, tinggal di istana, menikmati semua harta kekayaan, kekuasaan, harta yang gemilang dalam hidup saya. Saya bisa diam di Mesir dan menikmati hidup saya dengan hidup dalam kebohongan, sembunyikan identitas saya. Atau saya sebagai anak Tuhan, orang Ibrani, orang Yahudi yang dipanggil Tuhan. Saya harus menolak hidup dalam kebohongan. Saya mau memilih taat kepada panggilan Tuhan, mengalami kesusahan, memimpin bangsa Israel keluar menuju tanah perjanjian. Luar biasa ya Bapak Ibu. Musa pilih kehidupan. Ya, puji Tuhan dia tidak pilih hidup dalam kebohongan. Ada satu contoh film flight ya. Film flight yang menerbangkan, pilot yang menerbangkan pesawatnya kebalik ya. Mari kita putar sebentar, cuma cuplikan singkat aja. Speed brakes. Speed brakes. Margaret, power. Gear up. NTSB bertanya apakah menurut Whittaker yang meminum alkohol pada penerbangan itu adalah Trina. Namun saat itu hatinya bergejolak. Ia hanya perlu menimpakan tuduhan kepada Trina yang sudah tewas. Namun ia tidak mampu menyalahkan Trina atas tindakannya. Dan akhirnya dengan sangat tegas disertai linangan air mata, ia mengaku mabuk pada saat kecelakaan itu terjadi. Suasana sidang menjadi ricuh. Begitu pula dengan Charlie dan Hugh yang sudah menyusun semua kebohongan dengan rapi. 3
13 bulan kemudian, Whittaker yang dipenjara menyampaikan kepada narapidana lain bahwa ia tidak bisa berbohong lagi saat itu. Ia akan dipenjara beberapa tahun dan izin terbangnya sudah dicabut. Namun, ia berpikir itu adil untuk dirinya. Di selnya, ia banyak menulis dan terdapat kartu ucapan selamat kepadanya karena ia berhasil tidak mabuk selama setahun. Hubungannya dengan putranya pun kembali erat saat putranya berkunjung dan berbicara dengannya tentang esai tugas kuliahnya tentang orang paling berpengaruh yang belum pernah saya temui. Dan akhirnya film pun selesai. Penerbangan flight, film yang bagus bisa dinonton. Itu seorang pilot yang pecandu alkoholik ya. Dia hidup dalam kebohongan. Dia waktunya membawa pesawat minum vodka 2 botol, Bapak Ibu. Dan waktu dia mengendarai pesawat, Bapak Ibu, terjadi ada sesuatu yang rusak ya di pesawat itu. Tetapi dia menerbangkan pesawatnya terbalik dan mendarat dengan selamat. 102 orang selamat, 6 orang meninggal, termasuk krunya. Ya, jadi termasuk pramugarinya. Jadi Bapak Ibu, dia bisa hidup dalam kebohongan ya. Film itu menceritakan ada 2 yang bela dia, memalsukan semua data-data ya, data-data penyelidikan sehingga dia tidak ditemukan bahwa di sidang itu dia bisa bohong aja bahwa bukan saya, itu pramugarinya yang minum alkohol. Ya. Dan dia setiap hari mabuk-mabukan ya. Dan mereka dites kandungannya di tubuhnya, darahnya ada mengandung alkoholik ya, sama candu narkoba. Tapi di sidang itu dia bergejolak ya, hati nuraninya berperang. Sampai temannya, kopilotnya juga itu ya, cacat gara-gara dia lumpuh, lalu menginjilin dia ya, kasih tahu bahwa Tuhan Yesus ya yang mengasihimu dan mengajak dia untuk bertobat ya. Dan akhirnya di saat-saat genting dia memutuskan untuk berjujur ya. Akhirnya dia dipenjara Bapak Ibu. Dia kalau bilang tidak, dia bisa hidup enak, bisa bawa pesawat lagi, karirnya ya, bisa sebagai pilot. Tapi dia memilih jujur, akhirnya dia dipenjara, tetapi dia bebas dari dosa ya. Dia merasa merdeka selama ini dibelenggu oleh minuman keras dan narkoba ya. Tapi setelah dia ngaku, dia merasa hidupnya bebas. Dan dia pulih dengan anaknya, dia bertobat, dia 1 tahun tidak minum dan tidak rokok Bapak Ibu. Luar biasa ya. Hidupnya berubah karena dia memilih jalan kebenaran Bapak Ibu. Pilihlah kehidupan Anda Bapak Ibu. Penting dalam hidup kita mau memilih bersyukur atau bersungut-sungut ya. Ada air cuman setengah, cuman sedikit, melegakan kehausan kita mau bersyukur atau tidak. Atau kita bilang, oh cuman sedikit aja, mana bisa saya puas. Kadang di hidup kita suka memilih bersungut-sungut daripada mencak syukur ya. Jadi inilah harus kita menentukan pilihan hidup kita. Kita mau memilih sebagai orang Kristen yang menderita, disalib bersama Tuhan, atau kita mau memilih orang Kristen yang hidup berfoya-foya tetapi tanpa pertobatan. Ya, Bapak Ibu, ada 5 penyesalan dalam hidup manusia. Salah masak nasi, jadi bubur, menyesal seharian ya. Salah gunting rambut, menyesal 1 bulan. Gunting rambut ya. Salah mengerjakan soal ujian, menyesal setahun. Salah pilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Salah pilih juru selamat, menyesal selama-lamanya Bapak Ibu. The only one in your life is Jesus Christ. Pilihlah dia, pasti tidak salah pilih dan tidak akan pernah menyesal selama-lamanya Bapak Ibu sekalian. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan, ya, semua binasa, semua dihukum mati. Tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Semua orang telah berbuat dosa, upah dosa ialah maut. Hukuman itu sudah pasti. Tetapi bersyukur Tuhan Yesus datang ke dunia. Dengan percaya Tuhan Yesus, kita bisa masuk ke surga, memiliki hidup yang kekal. Perbuatan baik tidak bisa. Kesalehan kita, pendidikan, amal kita
Kita mau bertapa menjadi orang suci kayak manapun, kita tetap manusia berdosa. Semua tidak bisa menuju jalan ke surga. Hanya Kristus perantara kita yang membenarkan kita, baru kita memiliki hidup yang kekal ya. Hidup yang sudah berpindah daripada mati kepada hidup. Itu masa lampau, Tuhan sudah selamatkan kita. Hidup yang beroleh hidup yang kekal masa sekarang dan tidak masuk ke dalam hukuman masa yang akan datang. Sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus buat kita ya Bapak Ibu. Pilihlah kehidupan Anda. Jangan lagi kita pilih jalan dunia Bapak Ibu. Ada gadis-gadis atau cowok-cowok ya. Mau ya nikah sama dia ya, pakai 1 puntung bunga. 1, mau nikah, tidak. Nikah dengan dia, tidak nikah. Bukan dengan sekuntum bunga yang menentukan nasib Anda mau nikah dengan pria itu atau wanita itu ya. Orang-orang kadang suka pakai, pakai untung-untungan ya. Nggak bisa, hidup ini tidak bisa untung-untungan. Tentukan pilihan Anda dan taatilah firman Tuhan Bapak Ibu. Dengan mengasihi Allah dan mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, Tuhan akan memberkati kita dengan lanjut umur, diberkati, menikmati kehidupan, dan memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Bangsa Israel tanah Kanaan, kita tanah surgawi. Ya, kehidupan dan keberuntungan. Dan tidak taat dan menyembah ilah lain, dan memilih jalan berdosa, maka kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu, dikutuk, dan tidak akan diberkati, dan kematian dan kecelakaan. Itu 2 pilihan di kitab Ulangan. Tuhan bilang, aku memanggil saksi, pilihlah hari ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita memilih hari ini ya. Nah, kita Ulangan menggambarkan bagaimana bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian Kanaan. Dari tanah kesengsaraan, di tanah asing, diperbudak, menuju ke tanah kepenuhan. Dari seorang berdosa, ya, dari tanah asing, menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Ya, kita seorang yang berdosa, mari kita memilih mau menjadi orang berdosa atau menjadi seorang yang sudah diselamatkan. Mau mati dalam dosa kita atau hidup bagi Allah. Mau jalan kebinasaan atau mau jalan keselamatan. Mau menuju neraka atau menuju surga ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Natal menghidupkan kami kembali. Mengingatkan kami pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami hanya manusia, debu kembali kepada debu Tuhan, tetapi jiwa kami kembali kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menentukan pilihan hidup kami, membuat kami bisa memilih dengan bijak Tuhan kehidupan kami, sehingga kami tidak terjerumus lagi ke dalam dosa Tuhan, dibelenggu dan diikat, sehingga kami tidak merdeka di dalam-Mu Tuhan. Engkau ampuni Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang masih diikat dan dibelenggu oleh dosa, kiranya Engkau lepaskan, biar mereka bisa memilih jalan kehidupan, jalan yang diberkati-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati kami Tuhan ketika di hidup kami taat kepadamu, kami memilih jalan yang kekal mengikut Engkau, maka Engkau akan menguatkan dan menyertai kami menuju rumah surgawi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati semua yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.